Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 72 dengan judul Membuang Bagian yang Kotor. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ketika kami mengingat akan berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami menyiapkan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Kejadian 17 ayat 9 hingga 14. Kejadian 17 ayat 9 hingga 14, demikianlah firman Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sunat adalah tradisi Timur Tengah yang turun-temurun diwariskan hingga pada saat ini. Abraham dan keturunannya diperintahkan oleh Tuhan untuk bersunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham serta keturunannya. Lalu bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini menanggapi masalah sunat? Sunat adalah tradisi patriarkal. Yang disunat hanyalah yang laki-laki saja. Sedangkan perempuan harus tunduk kepada laki-laki, termasuk dalam hal iman kepada Tuhan. Inilah yang pada saat ini diubah. Kenapa kok gereja tidak menjadikan sunat sebagai tanda? Karena sunat itu bersifat patriarkal. Sedangkan gereja itu universal, yang bisa menerima keselamatan dari Allah bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah. Sunat merupakan pemotongan ujung kulit kelamin yang dianggap kotor. Inilah makna yang sesungguhnya dari sunat, yaitu menghilangkan bagian yang kotor dari tubuh kita. Makna sunat itu hampir sama dengan baptis atau pemandian suci. Ketika dibaptis dengan air, itu berarti dibersihkan dari kotoran, yaitu dosa dan hawa nafsu yang merusak kehidupan. Jadi siapa yang disunat atau dibaptis, itu menandakan bahwa dirinya telah dibersihkan dari noda-noda dosa. Hendaklah hidupnya dapat menjaga kekudusan dari hawa nafsu duniawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Roma kita menjumpai adanya sunat hati. Inilah tanda mengikut Tuhan yang sebenarnya.
bukan sekedar simbol, tapi sunat hati itu merupakan tindakan yang nyata untuk membuang bagian hati kita yang kotor. Sama seperti sunat tadi, sama seperti baptis tadi, bagian yang kotor itu dihilangkan dari kehidupan kita. Mari kita bersama-sama melihat bahwa diri kita telah mendapatkan tanda keselamatan. Oleh karena itu, mari kita membuang setiap kotoran yang ada dalam hati kita, seperti misalnya dendam, iri hati, kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, dan lain sebagainya, agar hati kita tetap terjaga kesuciannya di hadirat Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan akan tanda yang kami terima. Di dalam kitab Kejadian, tanda itu ada di dalam sunat. Akan tetapi di dalam kehidupan bergereja, tanda mengikut Engkau adalah baptis, di mana makna di dalam baptisan itu adalah penyucian dari dosa. Mampukan kami Tuhan untuk menghilangkan bagian-bagian yang kotor dari hidup kami. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mewujud nyatakan kehidupan yang suci seperti apa yang Kau kehendaki. Mampukan kami untuk melawan keinginan hawa nafsu duniawi yang dapat merusak kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Berkatilah setiap rencana yang ada di dalam keluarga kami, sehingga kami dapat benar-benar merasakan damai sejahtera dalam kehidupan berkeluarga. Berkati juga gereja kami Tuhan di dalam setiap peribadatan dan pelayanannya, agar kami semakin dikuatkan di dalam kuasa dan kasih-Mu. Mampukan kami untuk berbagi, mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, permohonan kami serta ungkapan syukur kami di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.